Ya, masuk lagi ke Studio Tempo ya, Studio Tempo, kantor Tempo ya kan. Sudah hadir di tengah bocoran politik Bang Rano Karno ya kan. Ini kita tadi agak terkejut juga nih melihat hasilnya nih. Tadi kita sudah bahas gitu kan. Ya, betul. Pagi hari katanya sudah optimistis nih Ya, tim 50, Pram dan Rano bahwa ini akan 50. satu putaran. Ya. Ya. Kita sampai hari ini masih optimis satu putaran. Tapi memang walaupun jujur nih sengit ya Mas Pram, luar biasa. Iya. Mas. Ini blessing bagi kami, blessing. Ya kita ini kan berangkat dari nol, Sen. 0,01 lah. Dalam arti kata di semua kesempatan Mas Pram juga mengakui karena ini ada Sidul kan. Makanya yuk kita rame-rame. Tapi saya sangat bersyukur ini sebetulnya membuat kami ada di sini masyarakat Jakarta. Dari segala aspek kita nggak mungkin bisa melawan. Kecuali hanya keinginan kita yang mempunyai rasa hak. Dan ini adalah hak warga Jakarta. Dan ini terbukti, Mas. Kita bisa menembus 50 walaupun masih ada satu istilah 1% apa namanya itu? Margin of error. Margin of error. Tapi untuk mencapai itu ya luar biasa. Di exit poll, Ya. hasilnya kan tidak sesuai dengan prediksi teman-teman di tim pemenangan Rano Ya. dan Ya. Pram sebetulnya, Bang. Betul. Apa yang terjadi? Dan ya, apa yang membuat saya faktor itu? jujur gini baca. Aku nih nggak pandai membaca survei. Ya, jadi aku melihat iya, tapi ininya exit poll itu yang aku pahami awalnya cukup tinggi loh, 53 sampai 58. Sesuai prediksi teman-teman. Sesuai prediksi kan. Itu exit poll yang pertama kayak yang kita ikuti. Kemudian belakangan memang terjadi perubahan. Itu yang sedang kita juga analisa. Kemudian kita kita pindah ke apa namanya yang sekarang quick count kan. Tapi sebetulnya semua ini kan kepada real count. Yang malam mulai hari ini anak-anak sudah bekerja. Insya Allah malam akan tahu hasilnya. Malam. Itu semua pos di kantor DPD. Gitu loh. Bang, Ya. tadi kan dari siang sampai Ya. abang sini kan DJS Nuansa begitu. Ya. Bisa diceritakan nggak ke kami dan ke pemirsa Ya. itu apa yang terjadi dan suasana seperti apa di DJS Nuansa itu? Iya, karena kan kebetulan saya sama Mas Pram ini dalam arti kata saya pagi tentu ikut nyoblos dong. Iya. Karena kan saya warga Jakarta, kalau yang lain kan mungkin nggak tinggal di Jakarta kan. Kemudian Mas Pram juga begitu. Nah kemudian setelah itu kan ada permintaan dari ibu, kamu ke kampung kamu dong, ke apa namanya ke kebagusan. Ya, jadi kita ngelihat itu aja pencoblos ya. Habis itu jam 12 kita izin, Bu kita izin kita mau ke ini, arti terus kita berangkat lah. Memang Mas Pram juga datang juga apa ya? Saya datang mungkin jam 1, Mas Pram baru jam 3 karena memang kita kan masih menunggu, ya kan. Setelah kelar itu tadi kita sempat press con kepada teman-teman media, memang sejak dari siang udah ada. Dan semua teman-teman media memang mengikuti. Waduh Bang ini gimana bisa satu putaran nggak? Saya masih yakin satu putaran. Apa yang membuat Bang Dul Saya yakin nggak dengan berbagai situasi? Saya nggak tahu Mbak Ica. Dari mulai awal saya sudah pernah bicara sama, ya minta maaf ya, mungkin saya pernah bicara sama Mbak Najwa. Saya bilang, Mbak, kayaknya gue yakin gue menang. Tapi waktu itu saya belum paham 1 atau 2, tapi aku yakin aku menang. Kemudian yang kedua, pada waktu ngambil nomor, aku udah bilang sama Mas Pram, Mas ambil yang ini, kita pasti dapat nomor 3. Nggak tahu, rasanya aku punya insting seperti itu, gitu kan. Ya nggak, bukan klinik, tapi feeling aja. Mas, sampai Mas Pram, Dul, ini bener yang ini? Iya Mas, yang kanan aja, ntar ambil. Nggak tuh bener, kita waktu nomor urut kita dapat nomor 3. Tadi sebelum saya berangkat, ya saya ngelihat dari carta kan masih ada 85%, 84%, saya bilang, ini insya Allah saya berangkat ini kita udah tembus ke 50. Tapi memang artinya kan memang tidak, kalau kita dipotong 1% kan ini menjadi kira-kira seperti itulah. Tapi dengan itu membuat kami sangat yakin satu putaran. Bang, kami dapat informasi sebetulnya tadi ketika di kebagusan itu teman-teman melaporkan kepada Bu Mega ya, Ketua Umum PDIP gitu, bahwa hasil sementara dari analisis teman-teman itu satu putaran, kemudian terjadi perubahan. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega? Sebetulnya nggak ada penyampaian khusus karena kebetulan kan waktu kami datang ibu belum ada. Begitu ibu datang pun kemudian langsung ibu ke TPS. Kita antar ke TPS, kemudian balik TPS ya kita makan. Kayaknya nggak ada pembicaraan khusus tentang itu. Karena ya tamu kan banyak Mas Pram. Ya ada banyak lah artinya. Dan itu pun belum keluar kan exit poll ya? Exit poll belum keluar gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol aja. Kemudian ya jam 1 kita pamit gitu. Jadi nggak ada yang apa ya? Tidak ada yang kami dengar, general aja sih. Cuman ibu nanya, tapi tidak nanya ke kita, ada Mas Sekjen kan. Gimana Jawa Tengah? Wah Bu, begini Bu,
Jatim gimana Bu? Ya itu yang terdengar. Berat gitu ya. Itu yang terdengar, tapi nggak spesifik. Kalau ke Jakarta kayaknya Ibu yakin gitu loh. Makanya kita nggak ditanya-tanya gimana no. Ya paling dia tahu kok kamu lagi batuk begini. Iya Bu, saya bilang kemarin kita, waduh saya nih sampai di apa nih, nebulizer ya. Dia batuk ini sakit nih Mas. Wow, udah deh. Ya mungkin kecapean kali kan. Tapi artinya kemarin di rumah Ibu pun nggak membahas tentang itu. Ya kita lihat aja lah gimana. Yang penting kan kalian udah maksimal. Ya udah. Kalaupun memang kalian nanti jadi, buktiin janji-janji. Saya bilang insya Allah Mas Pram juga siap Bu. Itu aja cuman yang saya pahami. Karena mungkin kebetulan Mas Pram, karena kan meja kan terbatas. Ya. Saya tidak bergabung memang dengan Ibu Ketua Umum. Saya di meja satu lagi. Di situ ada Mas Pram, ada Bang Todung, kemudian ada siapa namanya? Bu Koni. Siapa? Oh, Koni. Yang pengamat Militer, Koni. Koni. Mbak Koni segala macam. Jadi ada Mbak Puan gitu kan. Artinya aku nggak join dekat Ibu. Aku duduk di kursi depannya sambil makan aja, santai aja sebetulnya. Segitu. Bang, kita flashback sehari sebelum pemilihan tanggal 26. Yang kami dengar dari Abang dan tim cukup siaga di tanggal 26 malam itu. Oh iya, tentu Dua kita harus putaran mempersiapkan diri kan. Ya. Ya tentu siaga itu normal lah. Gini loh, kita kan punya infrastruktur. Yang dimana infrastruktur kita juga kalau dihitung kan kurang. Kita cuma sendiri kan, berarti kita mencari ya teman-teman yang memang siap untuk. Tentu kita siaga sampai misalnya, maaf, gimana kamar itu? Udah ada segala macam. Gimana untuk ininya sistemnya segala macam. Akhirnya kita memang khusus. Makanya nggak bisa ini sekarang kita harus di beberapa tempat. Misalnya satu di DPD, kemudian tadi di hotel di daerah salah satu hotel di di Kuningan, di daerah Kuningan kan. Itu kan sebetulnya bagian dari persiapan. Kemudian juga yang namanya satu plano itu harus punya data semua. Kalau memang terjadi istilahnya dalam quote and quote gugatan, itu kan kita mesti siap, itu standar kok. Nggak jadi spesifik amat. Tapi skenario apa yang disiapkan jika terjadi 2 putaran Bang? Sudah dibahas sejauh itu kan? Belum kita belum sempat bahas karena kita masih fokus kepada satu putaran ini. Kenapa sebetulnya kita ingin satu putaran, Mas Pram? Ya. Bukan kita mau buru-buru jadi wakil gubernur atau gubernur. No. Jakarta perlu segera eksekusi. Sekarang BMKG telah menyampaikan kira-kira hujan ini sampai Maret. Oke. Muara Karang sudah banjir, rob sudah naik. Sebetulnya ini tahunan sudah terjadi. Tapi sekarang kok semakin lama semakin tinggi. Berarti kan ada sesuatu di sana. Ini harus punya program darurat di sana. Kemudian kalau ditanya Bang 100 hari apa yang nyiapin? Ini yang namanya nyiapin kebutuhan pokok masyarakat Jakarta untuk Ramadan Lebaran itu nggak mudah, sangat tidak mudah. 11 juta orang harus disiapkan. Ya alhamdulillah kebetulan kenapa kita selalu bilang kita akan mengikuti program yang sudah para gubernur lakukan. Bang Anies bikin yang dibilang kontrak farming, kerjasama dengan para petani untuk kebutuhan pokok seperti beras, ya kemudian daging, ayam, telur untuk kebutuhan itulah. Itu kan harus dipersiapkan. Nah kalau memang terjadi 2 putaran, barangkali teknis Februari baru coblos. Alasannya bukan karena faktor ketahanan logistik Bang? Apa? Ketahanan logistik Bang Rano dan Mas Pram? No, enggak. Itu barangkali, ya tentu ada bagian pertanyaan begitu. Tapi kalau logistik itu kan relatif. Saya bisa 51% itu dibanding logistik mereka, kecil kita. Tapi kok kita bisa logistik menang? siapa nih? Logistik Ridwan Kamil Ya, maksudnya? Ridwan Kamil mungkin yang mungkin kan nggak pasti nomor 2. Artinya minta maaf bukan ngecek. Kalau kita lihat dari APK, itu kan menjadi tolak Masif ukur. sekali ya, San. Iya, artinya kan seperti itu. Kan kalau besok putaran kedua kan nggak boleh, nggak perlu lagi APK. Iya. Iya kan? Ya artinya masih butuh biaya, tapi nggak sebesar. Yang itu yang saya pahami, gitu loh. Iya. Abang sudah keluar berapa untuk pilgub ini? Waduh, saya ini kan supir oplet Mas. Jadi ya sebisa saya aja lah, karena dari awal saya juga bilang, saya untuk makan bisa, tapi untuk pilkada jujur ini bukan kelas saya. Ya Mas, udah nanti kita itu aja rame-rame aja. Ya udah kita rame-rame. Kebiasaan kita gotong royong sih. Tapi kalau kita melihat nih, ada berbagai informasi yang kita dapetin dari timnya Mas Pram dan Bang Rano ya, bahwa pada saat hari-hari terakhir nih Bang, ada nih orang-orang yang guntingin logistik nih, tiba-tiba zet gitu loh, mau nyumbang dan terus kemudian ditutup kerannya. Lu buka-bukaan nggak Bang? Bener. Aku jujur nggak tahu ya. Aku kan tidak masuk dalam tim itu, gitu. Kebetulan gini, ini kan ada 2 tim. Yang bahasanya
ada tim Mas Pram, ada tim aku. Ya. Aku memang bahasa dalam tanda kutip penggarapanku adalah masyarakat yang ada di middle bawah lah, karena memang ya mungkin Sidul ada di sana. Jadi mungkin perjalanan saya sama jumlahnya, tapi memang titiknya mungkin jujur Mas Pram lebih banyak daripada saya. Iya. Karena saya banyak menerima kunjungan orang ke rumah. Ya. Ya maaf, kebetulan rumah saya kan warung, jadi jadi titik sentral pertemuan juga gitu kan, jadi efisien juga kan. Mungkin sebelum saya keluar saya bisa menerima 3 kelompok di dalam rumah, baru kemudian keluar bisa mencapai 7 atau 8 titik, istilah seperti itu. Nah jadi artinya saya tidak kepada penugasan itu yang Anda sebut gunting-guntingan itu. Tapi dengar ceritanya dong. Nggak ada, saya nggak pernah dengar cerita itu. Nanti abis ini kita bocorin. Boleh. Soalnya disuruh kalau nggak ada kamera. Ya. Enggak, tapi karena kita juga melihat pola yang sama sebenarnya kan berlaku ya di apa Ya. terjadi di daerah lain. Ini mirip dengan Pilpres kan, Bang. Ya. Pengusaha digunting. Lalu di Jawa Tengah Di Jawa itu Tengah, udahlah kita ya. sudah membuktikan sendiri ya, sudah dapat pengakuan cerita dari pengusaha, terus tekanan terhadap kepala desa gitu dan lain-lain itu kan begitu masif. Betul. Nah, ini yang kemudian juga katanya menjadi pertimbangan nih. Ya. Kan kita tahu bahwa logistik itu penting. Betul, sangat untuk penting. memenangi Sangat penting. Makanya nggak pilkada. aneh tiba-tiba Mas, tiba-tiba belakangan tuh seminggu atau 2 seminggu dah. Kita menemukan maaf misalnya APK fitnah gitu. Nah, Anda bayangin jumlahnya 22.000. Yang seperti apa Bang? Isinya APK? apa? Ya Misalnya. misalnya gambar Bu Mega yang segala macam, kemudian gambar Pak Amin Rais yang memang kita nggak bikin. Dan kemudian yang luar biasa mereka tutup di ininya kita. Dan kita menemukan siapa masang. Siapa Bang? Yakni? Oh ya udah nggak usah lah, nanti kita punya bukti, nanti udah tim hukum aja. Oh, Kita udah lapor ke langsung Bawaslu, dilaporkan. segala macam. Bayangin 22.000. Ya di satu saat saya pernah ketemu dengan ya yang maksud Bang, kalau begini ngapain lu Bang duit anggaran, lu bikin spanduk dulu, ngapain ini gini? Kita desain kita semua terdaftar. Kita ini loh kayak gini gitu. Iya. Kemudian belakangan stiker-stiker. Jadi aneh gitu kan. Ini Tapi kayak- memang sengaja tidak menyertakan simbol-simbol partai gitu ya Bang, untuk menjaring konstituen yang lebih besar. kita nggak perlu mengeluarkan simbol, orang juga tahu Rano Karno di mana. Kita kan cuma satu partai. Ya. Maaf ditambah Hanura. Kalau merah tambah oranye kan jadinya Merah juga. merah. Oren. Bu. Oren. Kalau mereka marah sebetulnya yang ditanya mestinya mereka, kenapa nggak ada? Mereka 14 partai. Ya kan kita sepakat partai itu hanya perahu untuk kita berangkat. Ya. Setelah itu apakah perahu kita mau bawa? Kan nggak perlu kita bawa. Ketua umum kita Megawati semua orang sudah tahu. Buat apa dipaksa-paksa Megawati diajak kampanye? Ibu udah 77 tahun. Maaf belakangan juga beliau sakit flu, biasa lah normal. Ya kalaupun beliau cuma mungkin ke Jawa Tengah, karena memang sangat tahu beliau itu adalah dalam tanda kutip daerah kesayangannya. Makanya kita nggak tuntut di Jakarta. Kemarin ibu waktu di Semarang mau ikut, mau datang Bu, nggak usah. Panas. kita dengar alasan lain. Loh, kami datang ke sana. Waktu hari apa kita mau 1 hari sebelumnya, Mas Pram ajak yuk kita sowan, kita kabarin Ibu, kita sudah mencapai hasil sekian dan besok kita akan kampanye akbar. Ibu mau datang. Saya mau lihat. Bu nggak ada pidato, nggak apa-apa saya nggak pidato, saya mau lihat aja. Bu panas nih Bu, panas sekali. Memang bukan apa Mas. Kemarin aja, aduh, aku aja yang dalam tanda kutip masih jauh lebih muda, panasnya luar biasa. Nah tiba-tiba sore ya wes aku nggak jadi, lah ya udah kita lebih bersyukur. Bukan berarti aman apanya, tidak ada. Wajar dong ibu ketua umum ikut. Tapi kan saya minta maaf dari awal ibu nggak ikut. Ya. Saya udah dari awal Mas Pram, Bu kalau memang ini perintah saya izinkan kami bergerak berdasarkan apa yang kita mau lakukan, ya lakukan. Jadi artinya kenapa kita nggak pakai lambang partai? Kita orang udah tahu Rano Karno di mana. Belakangnya Karno juga kalian tahu saya siapa. Bukan karena ada resistensi yang cukup tinggi terhadap Terhadap PDIP. partai, ya. No. Orang berharap memang memancing itu, kami paham. Iya kan? Ya. Sampai orang bilang ini jujur, gua nggak demen partai lo, tapi gua demen lo. Nah, Sering banyak apa? Oh iya, betul. Oke. Kenapa saya bisa diterima di masyarakat? Tapi pelan-pelan saya bicara, ya lo mungkin karena lo gak kenal, tapi kalau lo kenal lo pasti paham mau kemana sih sebetulnya. Gua nggak ngutusin orang ini, tapi buat gua kalau nggak ada orang ini, Runtuh demokrasi. runtuh nih. Gua bilang seperti itu. Gua bukan kulturin Soekarno, bapak gua Soekarno, belakang gua namanya Karno. Karena bapak gua penggemar Bung Karno. Dan itu lo nggak bisa paksain gua buat mengganti apa hak lo.
Lo mau seneng sama gue silakan, nggak seneng nggak apa-apa. Tapi ini cara kita untuk berjuang seperti ini. Nggak mungkin kita akan semuanya sama, nggak mungkin, pasti kita beda. Gitu loh, intinya seperti itu. Satu, sejak awal pada waktu ibu memerintahkan, kita ini kan diperintahkan, Mas Pram 3 kali itu nggak mau. Akhirnya gara-gara aku dia mau. Jadi setelah aku ketemu sama ibu, no, kamu ketemu Mas Pram. Aku jujur waktu ibu bilang, kamu dampingi Mas Pram jadi wakil gubernur. Mas Pram mau, Bu? Emang Mas Pram mau jadi gubernur? Yang saya paham level dia menteri, bukan gubernur, dia kekecilan menteri. Ya udah, kamu ketemu sana. Malamnya saya datang. Mas Pram tanya, Mas, kamu percaya nggak sama saya? Ya percaya Mas, saya kalau nggak percaya saya nggak mundur jadi anggota DPR. Ini resiko saya nih mundur jadi anggota DPR. Baru juga dilantik ya? Wah, belum dilantik. Tanggal 1 Oktober kan, Iya. ini masih 28 Agustus. Jadi kamu percaya? Ya percaya. Mestinya kamu jadi gubernur. Enggak Mas, Mas jadi gubernur, saya udah pernah jadi gubernur. Mas belum pernah jadi gubernur. Ya udah bismillah. Udah langsung malam itu Mas Pram jawab ibu. Aku nggak tahu ternyata 3 kali Mas Pram itu menolak. Bu, ini ada Mas Dul nih. Besok siap kita mendaftar. Kaget aku. Mas, besok daftar. Kan belum deklarasi. Nggak usah Kita pakai nggak perlu deklarasi. Besok hari bagus. Satu. Aku bilang, gua nggak siap. KCK belum, surat pengadilan belum. Ya kan besok cuma daftar toh. Nanti semua bisa menyusul ya, mekanisme begitu. Ya wes, daftar. Kamu punya apa? Ada oplet di bawah ramah. Udah modal kita cuma oplet aja Mas. Bagaimana mau punya tim? Oke, kita sebelum lanjut lagi nanti ke hitung cepat ya, kita melihat waktu itu diskusi gitu ya, rame-rame pada mengecam lah keputusan Bu Mega mencalonkan Mas Pramono Anung dan Bang Rano, gitu loh. Kenapa? Karena ya lawannya sudah pasti si Ridwan Kamil yang didukung oleh penguasa gitu, dengan logistik yang juga sangat kuat, mungkin prediksinya kan seperti itu. Nah, tapi kemudian ternyata Pram dan Rano nggak pernah decline, ya kan? Justru decline sebelah sana. Itulah barangkali aku anggap vision dari Megawati. Aku aja mikir loh, kok Mas Pram ya? Ya saya kenal Mas Pram, tapi saya nggak dekat Mas. Siapa yang nggak kenal Pramono Anung? Dulu sekjen saya tahu, anggota DPR, arti singkat kata. Tapi aku nggak dekat ya, namanya anggota sama sekjen kan jauh. Tapi nggak tahu gitu, aku begitu ketemu kelak aja. Mas Pram terbuka sama aku juga Mas. Aku cuma punya ini loh. Ya wes, nggak apa-apa. Mari kita sama-sama. Ini buat Jakarta. No, aku ini sebetulnya mau selesai. Aku mau sama cucu. Aku juga maunya begitu Mas. Aku lagi mikirin biaya pendidikan. Tapi ini gimana kita? 2 Mas Pram, Sen 2 ibu bilang kenapa waktu itu. No, 1 Jakarta akan ditinggal. I-nya pergi. Setelah itu Jakarta mau apa? Nah, yang kedua nih bikin aku berperang. Ibu nunjuk kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada Betawi di mana? Wow. Gua bukan orang Betawi asli, Pram. Bapak gua Padang, emak gua Betawi. Tapi kalau bicara soal Jakarta, aku nggak tahu. Gua punya, inilah makanya begitu kita hitung. Kenapa Mas Pram? Oh, memang beliau ini kan konseptor, teknokrat segala macam. Mas Pram sadar, Mas tugasku di meja, tugasmu eksekusi. Siap. Oke, berarti Mas kita cuma bisa melawan dengan siapa? Masyarakat. Cuman masyarakat bisa melawan dalam arti positif ya. Ya kita cuma 1 ditambah Hanura 2, kan nggak mungkin. Faktor apa yang membuat suara kemudian crossing? Sebelum Anies ya, tentu saja kan Anies. Oh iya, Anies kan baru 2 hari, ya seminggu inilah. Sengaja disimpan ya Bang? Enggak juga. Tidak disimpan. Loh, pertemuan kami kan sebetulnya nggak by design waktu di Car Free Day. Memang waktu itu maaf, aku ada kegiatan di alumniku di SMA 6, aku ada jalan sehat. Mas Pram mau olahraga, ya akhirnya ketemu, yuk kita Anies juga ke situ. Kamu yuk percaya nggak? Aku ke Car Free Day itu baru pertama. Kalau GBK iya, Car Free Day kan tahu sendiri orang kayak gitu. Nggak mungkin kita bisa olahraga kan? Oh ternyata memang bukan buat olahraga, buat popularitas gue bilang kan. Udah mulai dari situ. Mas Pram juga akui, ya waktu di Car Free Day pertama orang nggak kenal dia. Oh ini kayaknya momen benar ya, jalan akhirnya. Nah artinya kalaupun kita bisa cross, karena masyarakat memberikan apresiasi kepada kita serius. Ya Mas Pram yang ya dalam tanda kutip
bukan mapan ya udah cukup lah. Dia bahkan aduh aku mau pensiun, udah cukup, aku mau cucu. Aku juga gitu Mas, kalau udah aku di komisi 10 aja deh. Aku lagi ya mencoba bagaimana dunia pendidikan, kebudayaan. Nggak tahu ada perintah lain ya kita harus siap, itu konsekuensinya Mas. Ya. Bang, Ya. selama proses perjalanan ini, Ya. Abang berapa kali diskusi dengan Ibu Mega ya? Enggak. Selain yang kebagusan yang hari Tidak ini, pernah. Bang? Tidak pernah. Soalnya kami Sejak kami diperintahkan, kita nggak pernah sama sekali. Jangan kan ketemu ibu, ketemu sekjennya tidak. Baru tadi ketemu sekjen. kenapa Bang? Loh, ya memang mereka tahu kita mesti kerja cepat. 2 bulan. Mas, 2 bulan 50%. Siapa yang bisa kerja begitu 2 bulan? Ayo saya mau tanya. Kita juga bingung. 28 Agustus perintah, 6 September survei pertama keluar 28%. Bingung kita, loh kok bisa begini? Kita main tunjuk, kenapa Mas? Kita APK juga belum ada, baru bikin kan belum ada nomor. Kan baru cuma eto lah. Baru begitu kalau nomor baru kan kita bikin APK kan. Artinya begitu survei kedua, perasaan aku 31%. Yang ketiga 38%. Nah mudah tuh. Wah mulai rame. Artinya nggak pernah saya ketemu dengan ibu. Menjelang Mas- pencoblosan? Enggak. Baru kemarin. Jadi 1 hari sebelum kita akbar, Mas Pram ajak Mas, yuk kita besok akbar, yuk kita sowan Mbak Ibu sekali lapor. segala Di Tengku macam. Umar ya? Di Tengku Umar. Iya, Ibu menerima kita di Tengku Umar. Ya udah, habis tengah lama karena Mas Pram juga ada, saya juga ini. Ya nggak lebih dari setengah jam, ya hampir 1 jam lah. Tapi pertemuan dengan Ibu setengah jam. Sambil makan siang. Kemarin cuman kue aja, Oh. gitu loh. Bang, kita sama-sama tahu lah belakangan upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat Ya. masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau apa ya, melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor Enggak. runner leading? Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Capek masyarakat Jakarta ini. Udah mau ada yang ya minta maaf lah. Ya minta maaf saya, bukan ngecilin PJ. PJ kan terbatas, Mas. Ya. Kewenangannya ya. Dia fokus istana, dia fokus IKN, dia fokus DKI. Di mana dia mau fokus? Gak bisa, Jakarta ini harus segera definitif. Kasihan masyarakat, kemiskinan sudah semakin jauh. Ya. Kebutuhan pokok udah naik. Oh sekarang belum Natal ya udah daging udah naik. Inilah, please pikirin soal ini. Itu aja bagi saya kemarin berpikir, ngapain saya maju lagi ya? Oh, Ya. ya mungkin kalau makanya saya bilang Pram, kalau saya bisa benahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Ya. Ya. Ya, tapi Bang lu kan nggak bisa menafikan juga ya bahwa ada peran dari Ahok, Betul. Ya. Anies, Betul. yang ini sebenarnya 2 kutub yang berbeda. Iya. Kalau Ahok, aku yakin dia pasti dukung aku kan serumah. Iya dong. Kalau Anies aku nggak tahu, kok punya keyakinan dia bakal bantu gua. Jujur loh, aku kenal Anies tapi nggak tahu. Tahu Anies nggak kenal. Iya siapa nggak tahu Anies? Kenalnya pada waktu pernah ketemu waktu DPR waktu masalah revitalisasi tim. Ya. Aku pernah ketemu beliau. Ya aku pernah bukan protes lah. Karena waktu itu masyarakat seniman agak protes. Revitalisasi tim tidak melibatkan mereka. Saya bilang sama Bang Anies, Bang, dulu ini tim dibikin oleh zaman Bang Ali. Penyerahan pengelolaan diserahkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Nah sekarang ini kan dipegang oleh Jakpro. Nggak ketemu, Bang. Bayangin sekarang teman-teman seniman mau pameran lukisan aja mau naruh paku 5 juta. Kita mau jual lukisan berapa? Mak Ratna Rianto, no, 4 hari Mbak main panggung sewa 250 juta. Penontonnya kita kan menaikin tiket ya, penonton cuma 20-30 orang, nggak ketemu gitu loh. Maka saya bilang waduh ini kalau memang insya Allah saya balik ya atau nggak bisa kayak gini. Karena tim itu harus melahirkan sebuah kalender kegiatan. Jakpro tidak melakukan itu, yang penting lo mau nyewa ruangan sekian. Nggak ketemu kan Bram. Bagaimana lo mau pameran anak-anak mau teater kalau sewa ruangannya?
Kan nggak bisa seperti itu kesenian. Ya, tapi menyatukan pendukung Anies dan pendukung Ahok itu Gimana? sesuatu Butuh yang kerja keras. susah. Susah. Ini minyak Mungkin, dan maaf, air mungkin sebenarnya. Ini pinter-pinter sidul. Oh. Ya, Gimana pinter-pinter sidul. Arti gini, sebetulnya kalau hubungan Bang Anies sama Mas Pram jauh lebih dekat daripada sama Bang Anies. aktivis mahasiswa. Ya, apalagi kan waktu anaknya Mas Pram melahirkan, Bang Anies yang nemenin. Itu menurut ceritanya. Ya memang apa ya? Ya kita sama-sama bahasanya gini. Kalau Mas Pram menghubungi Bang Anies pasti. Tapi kapan pertemuan saya nggak pernah ikut atur. Saya nggak pernah ikut atur. Tapi saya juga ingin ketemu gitu loh. Iya. Karena kan tiba-tiba saya yakin Bang Anies ini punya visi yang belum selesai. Maaf Pram, 2 jam saya bicara sama Mas Anies waktu Mas Anies ke DPP. 2 jam saya disuruh dampingi. Jujur sebetulnya bukan tugas saya mendampingi. Iya. Ya kan, tiba-tiba pada waktu mau hari itu yang lain kan pada sibuk. Noh, kamu tolong dampingin Bang Anies dulu. Hah? Ada Bang Anies? Ya, dampingin aja udah ke BKN dulu. Jadi aku terima di BKN bukan di DPP. Kayak gedung BKN di belakang gitu kan. Ya udah ngobrol-ngobrol. Hampir 2 jam. Ya jujur aja, Bang Anies, Mas, Bang, kalau ini jadi wakil, gue bilang siapa aja gue jadi wakil, buat gue jabatan biasa aja lah. Singkat kata begitu. Kemudian ya ada Pak Said Abdullah sama Mas Ahmad Basarah kan. Ya kemudian Bang Anies udah ngobrol itu dia bisa, saya udah selesai. Jadi artinya kehadiran Mas Anies pada waktu itu memang saya juga nggak tahu apakah itu memang diumumkannya beliau jadi, tapi di kami itu hanya 2 nama dalam lembaga survei. Pertama Anies, kedua Ahok. Iya. Cuman memang Pram orang nih DPP bilang, Dul, kayaknya siapa gubernurnya wakilnya lu nih. Waduh, pasti gue bilang. Serius nih? Iya, kayaknya bahasanya nih kalau lu suruh milih yang mana? Ya gue milih Anies dong. Surveinya tinggi. Bukan berarti Ahok enggak. Wah kalau Ahok gua kerja keras lagi nih kan. Ya kan kita kan tahu karakter Ahok. Oh Ahok juga oke gitu loh. Tiba-tiba kok nggak diumumin tuh malah Pramono, itu aku bingung. Jadi artinya kenapa aku punya keyakinan aku akan diterima sama Bang Anies. Karena tadi 2 jam itu ya. Karena 2 jam itu ya aku apa ya? Aku menghargai dia. Saya bilang, Mas kenapa sih Jis bisa begitu? No, masa sih gue bikin itu nggak pakai DED? Lo kan pernah jadi gubernur. Masa sih gue bikin stadion gue nggak pikirin transportasinya? Entar deh lo tahu deh. Jangan sekarang lo tahu, karena lo belum tentu masuk juga kan. Tapi kalau lo udah masuk, baru lo akan tahu sendiri. Gitu. Ya. Jangan-jangan pendukung Ahok dan pendukung Anies bersatu karena punya musuh bersama. Mulai mancing. Iya dong. Minumnya dalam banget ya. Gue nggak tahu apakah itu musuh atau kan memang apa ya? Bukan musuh dalam arti kata yang negatif ya? Ya musuh politik maksudnya. Ya mungkin. Tapi sebetulnya tanpa Pak Jokowi hadir, saya yakin anak Abah dengan Ahoker gabung. Kenapa? Loh, kita kan punya cara untuk ininya kan. Ya maaf lah, sebelum maaf nih. Kalau Ahok, yakin aku akan membantu. Oke. Pasti, karena Ahok kan satu rumah. Ahoker juga dulu kan teman-teman pernah datang ke DPP demo. Minta Ahok maju. Ya kan waktu itu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian kalau Bang Anies, dilalah memang mungkin ya. Sebelum Bang Anies kita ketemu, barangkali 40-50% tim Bang Anies sudah membantu kita. Di awal-awal. Sudah di awal-awal. Tim datanya segala Iya macam, betul. ya. Jujur saya kan bukan nggak kenal. Saya jujur kan nggak tahu, tapi nggak kenal pada waktu itu. Ini. Oh saya bilang oke. Nah kemudian jujur saya terima kasih sama Bang Gis. Nah Gis ini punya sejarah panjang ternyata. Ini adalah orang dekatnya Anies ya. Ya, Gis Khalifa. Aku juga kaget. Jadi ketemu dia waktu saya diundang di salah satu stasiun TV. Dia ngomong, Dul, lu lupa sama gue. Gue bilang, Bang, sorry deh kalau kita ngomong soal bocah nih, kita kan teman bola. Teman bola di mana? MBF. Yang bener lu main MBF. Iya. Singkat gue ingat 40 tahun yang lalu, Mas. Pusing juga kan dia deh. Tapi begitu dia cerita dia kenal aku kan tinggal di Kepu segala macam. Lu kan dulu ngaji di Anur kan? Lo iya sama Kak Ros, iya. Loh, kalau tahu dari mana? Ya itu
Masa Allah gue bilang lu temen gue bocah kecil gitu. Udah sikat ngomong. Des, ini gimana sih Bang Anies nih? Kok bisa ya masalah jazz, masalah kampung bayam, masalah akuarium. Dia cerita lah segala macam. Oh begitu. Nah, gue cuma minta sama lo 2-0 katanya. Apa? Yuk, ntar lo ajak. Makanya kenapa saya ke Ancol. Saya diajak ke Ancol, gitu kan. Ya. Di situ ada 2 proyek. Yang satu adalah Masjid Apung, Ancol, yang memang sudah dilakukan tiang pancang segala macam. Memang ya pantas kalau di Ancol tuh kalau ada masjid lah, karena memang nggak ada yang ya selain rumah untuk ibadah, tapi juga menjadi ya objek wisata juga lah kan. Nah kalau ini nggak ada masalah. Yang satu lagi adalah rencana pembuatan Museum Rasulullah. Itu memang ada di lahan sedimen. Jadi ini yang orang bilang reklamasi. Sebetulnya bukan reklamasi dul. Ini adalah sedimen Kali Ciliwung yang dikerok dari mulai tahun 2017. Disimpanlah di sini tanah-tanahnya. Dijadikan reklamasi. Nah artinya rencana museum itu akan di situ. Nah cuman museum itu dulu kerjasama antara Dewan Masjid Indonesia yang dipimpin oleh Pak JK bekerja sama dengan pemerintah Saudi. Jakarta hanya menyediakan lahan di atas. Nah untuk apa lanjut atau tidak itu yang tahu Pak JK. Nah, jadi sampai hari kebetulan waktu itu saya pernah ketemu Pak JK dengan Mas Pram, tapi nggak bicara soal itu. Jadi ya kalau kita mau bicara itu belum apa-apa udah kejauhan amat, udah pasti aja kan. Nah jadi singkat kata pergaulan saya memang lebih cepat kontaknya lewat Bang Anies lewat Yes, itu ya. Bang, tapi kalau kita Silakan. ya, kalau kita semangat bicara amat pada ini. Seru soal diskusi. Iya, kalau kita bicara soal faktor Jokowi gitu ya, dukungan terbuka Jokowi kepada Ridwan Kamil itu apakah kemudian mengaburkan skenario teman-teman di tim Pram dan Rano? Atau seberapa mengganggu? Saya Ridwan Kamil yang itu Bang. Ya. Cukup membuat situasi agak panas juga di dalam. Makanya di hari yang sama kemudian langsung ketemu Mas Anies gitu kan. Kalau saya sih tidak panas gitu. Saya cuman kok begini ya gitu loh. Maksudnya gimana nih kok begini? Kok begini Mempertanyakan? mainnya ya gitu ya, atau gimana, Bang? Saya menghargai beliau apa ya? Beliau kan mantan presiden, ya. Harusnya beliau bijak gitu loh. Kalaupun dia mau dukung, mungkin jauh lebih bijak kalau dia tidak menyatakan di depan orang gitu kan. Karena kita juga ini kan perlu dukungan. Kita kan juga warga negara kan. Mesti kan beliau bijak. Saya akan mendukung siapa saja. Wow kalau itu hebat. Tapi itu kan kembali kepada hak Pak Jokowi kan. Kita juga paling ya kok begitu ya. Padahal gue kenal juga Pak Jokowi. Kok Jokowi nggak dukung gue ya? Misalnya seperti itu. Ya, Ada artinya, kecewa juga lo? Hah? Lu kecewa juga? Kecewa enggak? Kalau kecewa yang ini sih telat kecewanya. Nah. Kalau kecewa yang dulu kita kecewa. Kalau sekarang kita nggak kecewa. Tapi artinya kan kita paham berharap wataknya gitu ya, Bang. Ya? Udah paham wataknya gitu ya. Enggak, artinya kita sebetulnya juga hitung. Ya maaf gini, pada waktu Ridwan Kamil ke Solo kita udah paham mau ngapain. Ya. Ya kita udah tahu dong. Iya kan? Kemudian pada waktu Ridwan Kamil juga diterima di restoran Padang, ya kita juga tahu. Ya terus gimana? Ya kita mau bilang apa? Itu kan hak Ridwan Kamil dan hak mereka untuk mendukung. Nggak apa-apa. Tapi informasi yang kami dapatkan, Mas Pramono Anung itu juga sebelumnya sempat berencana untuk ketemu dengan Jokowi. Saya nggak Solo. tahu. Saya nggak tahu apakah iya atau tidak. Mungkin Mas Pram nanti coba tanya Mas Pram. Terus kenapa oke lah, lu kemudian melihat bahwa Ridwan Kamil dijamu di rumah makan masakan Padang itu ya sama Prabowo kan maksudnya kan. Lu nggak ngajuin keinginan untuk bertemu juga? Barangkali apa ya? Agak spesifik ini. Saya tidak merendahkan Pak Prabowo ya. Saya tahu Pak Prabowo, tapi saya minta maaf saya nggak kenal. Saya nggak pernah berjumpa. Saya nggak pernah berjumpa. Saya nggak pernah apa ya? Ya di DPR juga kan komisinya bukan pertahanan saya, jadi pendidikan. Jadi nggak pernah, nggak ada inilah gitu. Saya tahu, tapi nggak ya gimana sih nggak interaksi? Kan nggak mungkin aku minta waktu Pak izin saya mau ini. Dia bilang siapa? Ya mungkin lewat Mas Pram gitu. Mas Pram dengan Pak Prabowo dekat kan? Iya, karena saya tahunya Mas Pram bercerita bahwa Pak Prabowo mendukung dia. Gimana ceritanya tuh? Oh kan waktu ibu diperintah kan dia kan yang saya dengar Iya. Mas Pram
lapor kepada Pak Jokowi kan, pada itu Pak Jokowi masih presiden. Oh, waktu di awal. Waktu di awal-awal, Itu ya? iya kan. Kemudian juga dia juga ngomong sama Pak Prabowo juga ketahui, udah bantuannya mas. Itu yang saya pahami. Jadi kan, apakah perlu minta lagi seperti itu? Saya kan nggak paham. Iya kan. Dan jadi artinya saya minta maaf. Mungkin sama Pak Prabowo juga tahu saya tapi nggak kenal. Gimana kita minta dukungan kalau nggak kenal kan? Kayaknya juga, aduh, kan beliau presiden, kita kan rakyat jelata gitu. Iya, ya. Bang, Ya. ini berbicara soal Anies ya. Ya. Dari berbagai survei, Abang dengan Mas Pram itu kan 50% sekian gitu. Ya. Kira-kira seberapa persen faktor Mas Anies dan pemilihnya yang sumbangsi ke pasangan Abang ini? Saya kembali lagi tidak pandai ya. Saya tidak, dari awal saya bilang saya tidak pandai masalah survei. Tapi mungkin kalau dihitung angka pada waktu itu kan masih ada sisa tuh. Ada 9% tuh. Mungkin dengan itunya Bang Anies 5% menambah. 5%? Ya. Cukup signifikan. Cukup itu yang makanya kenapa? Ya dalam arti kata ya tim kan bicara, wah ini kalau Bang Anies bisa ngedukung kita. Ini kita akan ini. Nah, aku yakin Bang Anies, karena gini kan, sebelum itu kan Bang Anies keluarin visi misi. Ya. Kita baca visi misinya. Bukan saya mengklaim bahwa sama, karena memang pemerintah daerah itu cuma tugasnya dua, Pram. Urusan wajib sama urusan pilihan. Ya. Wajib tuh yang dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkup, itu wajib. Mau bikin apa lo? Beasiswa, mau sekolah gratis, honor guru naik, itu wajib. Yang lain pilihan. Nah, kita baca. Ya sama, ya memang begitu, pemerintah daerah ya begitu. Kecuali yang namanya baru era digital. Jaki kita upgrade supaya kemudian transportasi kita bikin, kan ada Transjakarta, kita bikin Jabotabek. Ya. Trans Jabodetabek, karena untuk apa? Mengurangi jumlah kemacetan. Jakarta ini setiap hari ini paginya 14 juta. Malamnya 9 juta. Ternyata hampir 4 sampai 5 juta saudara kita dari wilayah penyangga datang ke Jakarta. Masuk semua. Bisa dibayangin, ya jangan jauh-jauh lah dari Cinere. Aku dari Depok mau ke Cinere. Wih, itu kalau udah pagi udah kayak laron. Itu real. Begitu pokoknya semua daerah bottleneck. Kebetulan kan aku pernah jadi gubernur Banten, Pak. Jadi aku pernah menjadi ketua tim koordinator Jabodetabek. Oke. Jadi aku sedikit paham. Jakarta nggak bisa sendiri. Ya. Jakarta perlu Tangerang, Jakarta perlu Depok. Begitu juga. Makanya kalau nggak dibikin Waduk Ciawi. Jangan terus dia bilang gue bebasin lahan, duit itu duit Pemda DKI. Iya. Bang, ini kan pemilihnya Mas Anies juga banyak pemilih PKS ya. Ya. Mungkin ada nggak kenalan Abang gitu yang orang PKS ataupun memilih PKS, tapi kali ini menyoblosnya adalah Akbar. Ini Rano kenapa kita jadi Karno terbelah-belah begini dan ya? juga Pramono. Artinya begini, pemilih PKS mungkin kultur Betawi. Oke. Oke. Gimana maksudnya tuh Bang? Loh, PKS kultur Betawi. yang di Jakarta, Oke. itu pasti Betawi. Kalau dihitung persentasenya mungkin 70% Betawi. Oke. Nah kebetulan Betawi sama aku deket gitu loh. Cuman aku nggak bisa ngukur berapa persen sih teman-teman PKS yang mendukung aku nggak paham. Tapi kalau kita lihat, ya kalian lebih pandai lah. Kita cuma 2 partai loh, PD Perjuangan Hanura. Tapi kita melebihi dari ekspektasi mereka semua. Itu juga yang bikin mereka pusing. Wah, kok kita bisa dilangkain, bisa crossing? Kalau bukan masyarakat Jakarta, nggak bisa. Dari segala aspek. Lu melihat nggak bahwa masyarakat Jakarta juga sebenarnya di satu sisi juga punya kemuakan Oh, pada udah. elit politik, Udah. terutama pada Jokowi dan keluarganya. Aku nggak bicara Jokowi keluarga. Nah, ini kan kita spesifiknya tapi situ, Bang. artinya begini, kita ini udah pada tingkat ubun-ubun, bahasa Betawinya. Pegal kita udah capek. Janganlah kita diadu-adu. Kita udah mulai pilek, kita udah mulai pilpres. Sekarang dipaksa, masih diadu juga. Pecah. Gue yakin pecah. Gue takut ngomong ekstrim, tapi pecah. Kepala kita pecah. Kalau orang kepala pecah, beludruk. Anda lebih paham bagaimana. Makanya udahlah, selesailah. Kalau memang ini 1 putaran, yuk kita 1 putaran. Kalau memang 2 putaran, yuk jalankan 2. Semua tujuan buat masyarakat Jakarta, bukan buat Pramono, bukan buat Sidul. Apa sih gue ini? Bang, Mas Pram pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi gitu ya, kalau janganlah saya diganjarkan gitu ya. Saya jujur, ya, saya dengar tapi kan saya nggak tahu. Iya, tapi kalau kita lihat dari elektabilitas beberapa waktu yang lalu, Mas Pram dan Bang Dul itu kan sudah
cukup leading. Mungkin ini dianggap sebagai ancaman gitu ya oleh beberapa pihak termasuk Pak Jokowi. Ancaman ini kira-kira ancaman untuk 2029 atau ancaman tidak tegak lurus dengan presiden ketika menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Loh, siapapun presidennya, pemerintah daerah itu harus tunduk tegak lurus. Loh, ini kan kita perwakilan pemerintah pusat. Harus, walaupun Prabowo presiden kita jadi gubernur dan pasti kita tegak lurus dong. Ya kan namanya kebijakan makan siang gratis gizi. Emang kita mau tolak? Kan enggak. Bahkan Pemda DKI malah siapin sarapan pagi. Ya. Meskipun PDIP di luar pemerintah ya. Walaupun PDIP, oh no, ya maaf lah. Ya artinya yang saya tahu dari jauh hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega cukup baik. Yang saya tahu, walaupun jujur saya nggak pernah ketemu. Saya juga DPP kan baru Pram. Ya. Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah terlibat dalam waktu Mega Pro segala macam, saya nggak tahu. Nah jadi artinya yang saya paham cukup baik gitu loh. Iya, saya minta maaf kalau bukan berarti saya apa ya. Nanti saya kasih lagu saya deh, saya bikin lagu tentang Putri Sang Fajar, tentang Megawati. Pada waktu itu ada membuat buku, saya bikin lagu, Bang. Ya nanti Anda pahami betul. Artinya begini, saya kenal ibu, kalau dikatakan akrab, mungkin setelah pandemi memang keakraban saya agak jauh. Karena kan ibu sangat protektif, ya kesehatan kan. Dia bercerita banyak tentang bagaimana, dulu Pak Prabowo waktu di Jordan kalau nggak ditolong Pak Taufik nggak bisa pulang tuh ke Indonesia. Artinya beliau bangga gitu bisa menarik Pak Prabowo pulang ke Indonesia. Waktu itu aku ya tahulah apa permasalahan terjadi, ya kan. Artinya secara ini aku lihat memang kalau ibu tuh keras kalau dalam idealisnya aja, jangan digeser aja. Mungkin orang anggap nggak cocok buat sekarang, tapi minta maaf kalau kemarin nggak ada beliau, gubuk derita kita. 3 periode jadi ya Bang ya? Ya mungkin 3 periode. Bang, kita tahu bahwa Jakarta itu akuarium politik gitu ya. Bagaimana ambisi untuk ke 2029? Siapa? Ya Mas Pram dan Bang Rano gitu. Gue 1 periode aja. Kalau dia 1 periode ngapain gue mesti 2 periode? Cukup. Ya mungkin itu yang dianggap sebagai pesaing atau ancaman. Iya. Orang kan bisa lihat bahasanya. Saya ini apa sih? Saya seniman. Saya budayawan. Saya lebih kerja berdasarkan rasa gitu. Walaupun yang politis, saya juga SIP, saya belajar tentang politik. Tujuan politik itu apa sih sebetulnya, kan buat kesejahteraan. Maka saya juga, kenapa sih kita jadi begini ya? Kok pilkada kok jadi begini, pemilu asasnya kan bebas, jujur, kok jadi begini? Kita udah sepakat kan? Itu kan kesepakatan konsensus. Kalau memang mau begini nggak usah ada pilkada, tunjuk aja, Om Pimpah aja. Jadi kita di bawah ini nggak ribut, ngapain? Udahlah, tahun ini Gerindra, besok Golkar, nanti P3. Kalau memang mau begitu, silakan, kita ikut aja. Ngapain kita buang duit gede ini? Wow, KPU-nya berapa, triliunan biayanya. Udah begitu buat apa? Siapa yang bahagia? Oke, dia mau jadi presiden terus, silakan. Kalau memang begitu, kita kan sepakat dari mulai 1228 Sumpah Pemuda, belum ada bangsa ini kita udah sepakat. Kita menentukan republik itu apa sih? Demokratisasi itu apa sih? Kalian lebih paham. Kita ini kan warga rakyat ingin hidup tenang deh, sejahtera. Intinya man itu. Nah kalau sekarang mungkin kebetulan saya masuk di ini, karena memang sistem demokratisasi ini memang memungkinkan orang-orang kayak saya ikut. Dulu kan seniman dilihat apa sih? Sama sekarang juga banyak wakil-wakil kita semuanya artis. Masih dilihat kacam, cuman begitu mereka tahu artis ada yang S2 bingung, artis ada S1, ada enak aja. Emang artis tukang operet semuanya. Oke. Kembali ke soal pilkada ya, Bang ya. Kita melihat ada faktor Prabowo. Kami dengar Mas Pram dan juga lu kecewa. Apa ya? Saya nggak tahu, saya nggak berani Mas Pram kecewa, tapi mungkin kalau dikatakan kecewa, dia lebih kecewa dari aku. Aku nggak kenal sama Pak Prabowo, buat apa aku kecewa? Cuman mungkin sebagai warga, kok ngapain sih? Sampai kita bilang, wah itu surat palsu bang, tanda tangan palsu. Begitu keluar kok 2 hari hilang.
Apa palsu? Kok sakit begitu gitu tuh sampai apa ya? Aku bingung gitu loh. Kita juga warga kan gitu. Makanya saya bilang harusnya kan, bukan harusnya, memang terdengar bahwa wah di harapan Pak Prabowo bicara sebagai presiden kan. Mari kita pilkada apa berjalan dengan ini damai. Oh itu kan enak kita. Jadi kan tujuan pilkada ini bukan buat rusuh, buat tenang, buat apa kesejahteraan masyarakat. Ya memang harus kompetisinya begini. Apa nggak bisa dicari kompetisi cara lain gitu, Mas Pram? Ya. Atau mungkin kecewanya nih Bang, karena tadi Abang jelaskan di awal bahwa dalam awal-awalnya Mas Pramono ini mau izin maju di Jakarta, direstui oleh Jokowi dan didukung oleh Prabowo. Tapi belakangan Prabowo ini mirip-mirip Jokowi kan, bilang A, lalu kelakuannya B begitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Aku kembali lagi jujur, aku tahu Prabowo sekali lagi, tapi aku nggak kenal. Jadi aku nggak punya apa ya. Aku cuman kaget, loh ini surat bener gak sih? Ya. Wah, ribut kan, oh ini palsu, tanda tangan siapa ini segala macam. Oh tiba-tiba sehari take down. Loh, kok di take down sih? Ya aku ada foto sama raja judi online aja katanya aku kenal. Kenal juga enggak, tahu juga siapa itu enggak. Nah, begitu kan, kenapa begini negeri ini ya? Jadi lucu ini negeri. Ya. Dalam pilkada Jakarta ini Abang melihat ada pengarahan aparat negara nggak Bang? Atau lembaga negara nggak Bang? Ada kayaknya. Tapi apa sih istilahnya? Ya bahasa kata yang namanya TSM itu kan sulit dibuktikan. Oke. Tapi kalian juga lebih paham kan. Tapi ada laporan dari teman-teman di lapangan ya Bang ya, melalui Satgas misalnya kepada Bang Dul sendiri. Ada sih, tapi mungkin tidak apa ya. Saya juga nggak tahu ukuran ekstrimnya ya. Wilayah lain lebih parah. Oke. Jawa Tengah, Banten. Kalau Jakarta mungkin karena mata banyak melihat. Karena disorot begitu ya Bang. Akuarium di situ. Ya, mungkin karena itu ya. Santai sih. Loncat Jangan dia. deg-degan. Itulah ya salah satu pertanyaan saya. Maaf saya sebagai kalau memang buat begini untuk apa pemilu? Udah tunjuk aja. Istana yang nunjuk gitu. Ya terserah. Janganlah Bang, istana. nggak ada demokrasi artinya Loh, Bang. makanya kita sepakatnya apa sih? Ngapain kita jadi DPR berkumpul wakil rakyat, memperjuangkan rakyat? Mekanisme kita apa? Pemilu sistemnya apa? Bebas, jurdil. Oke. Kok masih usaha-usaha lain? Gerakin ASN, gerakin partai coklat segala macam. Parcok. Ini kok jadi begini? Tapi Partai Coklat Jakarta nggak kentara ya Bang? Ya, ada lah, bukan nggak ada. Ada. Gimana tuh Bang? Ceritain dong. Ntar saya cerita kalau diundang lagi bocoran. Tapi yang gue dengar ya Bang, ASN di Jakarta cukup masif juga ya untuk apa? Dulu kan inginnya menggembukkan suaranya itu ke pasangannya Ridho kan. Tapi sekarang tiba-tiba ada yang simsalabim nomor 2 jadi 10% begitu ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Membaca hal serupa nggak Bang? Ya, kita baca itu sih. Gimana? Apa yang lu tangkap? Anomalikah atau apa gitu? Tentu saya nggak mengecilkan 2 ya. Cuman selama ini kan yang namanya persen survei kita bisa lihat lah. Kan nggak lebih dari 5. Iya, tiba-tiba 10% kan? Tiba-tiba ya saya baru dengerin informasi sih. Apa tuh, Bang? Usaha apa ya, nggak usah saya bicara, ntar tinggal tindakan aja lah kalau memang kita masuk ke Pemda DKI. Lu menangkap ada operasi untuk mengalahkan Pram dan Rano? Ada operasi untuk menciptakan putaran kedua. Ya tentu saja tujuan akhirnya adalah mengalahkan Pram dan Rano kan? Tapi mau putaran ketiga kita yakin kita menang. Saya bilang Jakarta udah capek. Udah mau bebenah. Walaupun tanpa ada dukungan dari istana, logistik yang berlebih gitu. Yakin ya? Yakin lo, gue menangkap ada ketidakyakinan juga nih sebenarnya, ragu-ragu juga nih sebenarnya. Gue yakin. Kalau gue nggak yakin, gue nggak maju. Oke. Gitu. Ini bakal seru ini. Seru. Mudah-mudahan dengan bocor lalu saya hanya sebagai warga Jakarta mengingatkan, udahlah. Ini pesta warga. Gitu. Setiap pesta tuh pasti usai. Ya, habis pesta kotoran pada itu kita sapu rame-rame. Ini kita benahin kampung. Udah, habis itu ayo kita jalan lagi. Udah selesai. Bang, ini satu dari saya Bang terakhir.
ini bergeser bukan Jakarta ya. Ya. Gue sebagai warga Banten gitu ya. Abang juga mantan gubernur Banten di sana. Melihat nggak bang, ada anomali besar juga di Banten yang terjadi, yang di mana-mana survei nomor 1 ya, Airin itu tinggi, lalu nomor 2 itu nggak terlalu tinggi gitu, bahkan rendah. Tiba-tiba pasangan nomor siapa Andra Soni dan Dimyati itu Ya. unggul gitu ya bang. Apa yang terjadi bang? Yang abang dengar dari laporan? Lu kan dulu mitra. Betul. Mitra terus kemudian jadi lawan, terus jadi korban dari keluarga atasan kan. Cerita lah. Bang. Artinya begini, aku jujur baru sadar tadi, Iya. waktu ngeliat survei. Ya. Karena yang saya tahu kan surveinya ya maaf Banten akhirnya tinggi. Betul kan? Dia 72%. Iya. Andra kisaran 15 gitu kan. Iya. Tiba-tiba kok tadi terbalik. Bodoh, kaget juga apa yang terjadi nih. Ya udahlah, kita nggak usah tanya apa yang terjadi, kok bisa terjadi seperti itu. Pasti terjadi sesuatu. Coklat lagi bang? Mungkin. Coklatnya ASN juga coklat. Ah iya maksudnya itu bang. Gitu kan. Itu ada mungkin Gila ada, itu. Saya luar biasa. Wow. Bisa begini ya. mungkin ada pengerahan sumber daya alam atau SDA gitu bang, mungkin bang. Sumber daya alam Banten nggak ada. Batu bara nggak ada. SDA itu kan bisa sumber daya alam, Ya. bisa Sufmi Dasko Ahmad. Oh, nggak paham saya. Minyak nggak ada. Minyak 2 liter ada bang. Minyak 2 liter ada. Nggak arti sumber daya alam nggak ada. Nikel nggak ada. Segala macam nggak ada. Gitu. Oke, ini Pilkada Jakarta masih seru, tentu kita Seru, akan seru, menunggu seru, ya seru banget. Iya. hasil akhirnya seperti apa. Ntar kalau udah menang 1 putaran undang lagi ya. Nah, boleh. Bawa Berdua Mas Wan ya? ke sini. Berdua, Mas. Nanti Ridwan Kamil kalau menang juga ya tentu akan kita Ya, ajak ke sini. Iya, benar, Ya. benar. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersama kami sepanjang hari ini di Bocor Arus Politik. Kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terima kasih banyak Makasih, Bang Bang Rano. Bang Rano. Sampai Terima jumpa di kasih, acara Bang. berikutnya. Jika, makasih. Sampai jumpa.